Qin Chen sangat terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan api malapetaka dan api gelap sekali lagi telah meningkat secara menakjubkan setelah menelan teratai hati api hitam. Api malapetaka dan api gelap pada saat ini sudah sangat menakutkan, dan itu pasti bisa membahayakan master tingkat guru suci puncak. Segera setelah itu, Qin Chen tidak beristirahat, tetapi mulai menyempurnakan formasi. Master dari klan Konghai terus menatapnya, membuat Qin Chen sangat tidak senang. Jika dia hanya ingin melarikan diri, master dari klan Konghai tidak akan bisa menahannya, tetapi yang ingin dilakukan Qin Chen bukan hanya melarikan diri, tetapi membunuh pihak lain. Tetapi pada saat yang sama, Qin Chen tahu betul bahwa dia telah membuat pertunjukan besar di pameran perdagangan hal-hal aneh. Kemungkinan besar dia ditargetkan bukan hanya oleh master dari klan Konghai saja, tetapi juga oleh para ahli top lainnya. Jika pertarungan memakan waktu terlalu lama, begitu dia dikelilingi oleh master top lainnya, Qin Chen tidak berpikir dia bisa memanfaatkan banyak master top. Yang dia inginkan adalah pertarungan cepat, dan setidaknya dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam pertarungan yang sulit. Dengan cara ini, formasi menjadi perlu. Formasi Qin Chen saat ini bahkan dapat mencapai Master Demon Venerable. Dia ingin melihat apa yang dimiliki oleh Master Suci Puncak dari klan Konghai. Selama sebulan penuh, Qin Chen menyempurnakan bendera formasi dan pelat susunan. Pada saat ini, Qin Chen memiliki ratusan pelat formasi dan bendera susunan di tubuhnya. Qin Chen berhenti memurnikan bendera susunan, dan dunia luar cepat berlalu, dia merasa sudah waktunya meninggalkan penginapan. Jika dia tidak dapat dengan cepat membunuh master dari klan Konghai, maka dia akan langsung pergi dan tidak akan pernah memberi kesempatan kepada siapapun. Hanya saja Qin Chen baru saja berdiri, tiba-tiba, tempat rahasia di bawah berlalunya waktu, gelombang yang mencengangkan menyebar. Aura yang membuat jantung Qin Chen berdebar ditransmisikan dari tempat dia mengatur formasi tersembunyi sebelumnya, dan ekspresi Qin Chen segera berubah, karena tempat itu adalah tempat peri rubah berekor 9 King Qiu Zi mengumpulkan tubuhnya. Mungkinkah itu yang terjadi pada pembentukan kembali tubuh senior rubah ekor 9? Pikir Qin Chen langsung terkejut di dalam hatinya. Jika ada yang salah dengan King Qiu Zi, maka dia akan benar-benar malu pada senior master pedang abadi. Berpikir bahwa sosoknya bergetar, dia segera tiba di depan formasi itu dengan cemas. Formasi penyembunyian ini diatur oleh Qin Chen, belum lagi masih di dalam disk giok keberuntungan semesta. Formasi penyembunyian telah menghilang ketika Qin Chen melambaikan tangannya, formasi pengumpulan roh di belakang formasi hancur, dan kabut putih tebal muncul dengan nafas pesona. Qin Chen langsung menembus kabut putih di bawah kekhawatiran di hatinya. Qin Chen merasa bahwa dia telah memukul sesuatu yang lembut dalam sekejap, dan kemudian ada bisikan lembut. Qin Chen buru-buru mengulurkan tangannya dan langsung merasa bahwa dia telah menarik tubuh yang lembut dengan aroma yang kuat. Pada saat ini, kabut putih menghilang, dan Qin Chen tertegun sesaat, karena dia benar-benar melihat tubuh yang sangat sempurna. Tubuh ini sangat halus dan menawan, tubuh yang melengkung indah penuh dengan pesona dewasa, ketidakrataan, kulit putih, dan tubuhnya telanjang bulat, penuh godaan. Kamu, pikiran Qin Chen tercengang sesaat, dan dia tidak mengerti mengapa seorang wanita telanjang muncul di sini. Kebajikan, suara yang sedikit panik terdengar, menyebabkan Qin Chen bangun dalam sekejap. Ini ternyata adalah senior rubah peri ekor 9. Qin Chen melepaskan tangannya dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok bergegas dengan cepat. Itu adalah Su Xiaoxiao. Aku tahu kamu, seorang cabul, bahkan kamu berani dengan King Qiu Zi. Ucap Su Xiaoxiao tiba-tiba berteriak. Ini salah paham. Ucap Qin Chen tersenyum masam dan menoleh dengan tergesa-gesa. Huff, apa gunanya menoleh? Ini dunia kecilmu, kamu bisa melihatnya saat menutup mata. Ucap Su Xiaoxiao berkata. Qin Chen berkeringat dingin dan sangat malu. Nyatanya, itu benar. Di dunianya yang kecil, meski dia menutup matanya, dia bisa melihat semuanya di sini. Berhentilah berbicara Su Xiaoxiao, ini salah paham. Ucap King Qiu Zi wajahnya memerah karena malu saat ini, dan dia ingin mencari tempat untuk menjahit dan menelusuri. Setelah dia memadat menjadi daging sebelumnya, dia merasakan tubuhnya lagi. Di bawah kegembiraan di hatinya,
dia tidak mengenakan apapun dan tampak terobsesi. Tubuhnya yang bersatu kembali dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Pada saat yang sama, dia juga ingin menguji kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, ada suara lain yang datang dari kejauhan. Yu Qiansu dan Dao Wang Muzifeng juga mendengar gerakan itu dan bergegas mendekat. Qing Qiu Ziyi segera melambaikan tangannya, dan langsung ditutupi dengan lapisan mantel berbulu, menjadi bermartabat dan menawan. Sao Chen, apa yang terjadi? Ucap Yu Qiansu mengira ada sesuatu yang terjadi pada perbaikan rantai Qin Chen. Setelah bergegas, dia bertanya dengan cemas untuk pertama kalinya, tapi tiba-tiba suaranya berhenti. Dia memandang Qing Qiu Ziyi di depannya dan berkata dengan takjub, apakah kamu senior Qiongxian? Saya Qing Qiu Ziyi. Jawab rubah peri berekor 9 Qiongxian berkata sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya, dan dia berkata, kamu tidak perlu memanggilku senior lagi. Kamu menyelamatkanku, dan kamu akan memanggilku kakak Ziyi. Aku memanggilmu saudari Qiansu, oke. Saudari Qiansu, dengarkan aku, laki-lakimu baru saja berbuat sesuatu, dia. Ucap Su Xiao-xiao melihat Yu Qiansu datang, dia sejenak mendatanginya seolah-olah dia telah melihat seorang pelindung, dan berkata dengan marah bahwa dia ingin menuntut Qin Chen. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, wajah Qing Qiu Ziyi sedikit memerah, dan dengan cepat mengangkat tangannya. Tingkat kultivasi Anda, ucap Su Xiao-xiao menatap Qing Qiu Ziyi dengan mata terbelalak. Qin Chen dan Dao Wang Muzifeng juga menatap Qing Qiu Ziyi dengan kaget. Mereka semua merasakan pencegah yang kuat. Berkat obat cair tubuh dan jiwamu, jiwaku telah pulih sepenuhnya. Kekuatanku saat ini telah banyak dipulihkan, yang setara dengan kondisi puncak manusiamu, ucap Qing Qiu Ziyi berkata sambil tersenyum. Qin Chen dan Yu Qiansu saling memandang, dan mata mereka terkejut. Anda harus tahu bahwa sebelumnya Qing Qiu Ziyi, hanya ada jejak kekuatan jiwa. Pada awalnya, itu hampir berubah. Kemudian, itu diperbaiki di bawah pohon iblis 10.000 dunia. Segera setelah dia dibangkitkan, dia benar-benar memulihkan basis kultivasi dari guru suci puncak. Apakah obat cairan roh begitu mengerikan? Bagaimana kekuatanmu bisa pulih begitu banyak? Ucap Qin Chen masih sedikit sulit dipercaya. Banyak, ucap peri rubah berekor 9 tersenyum sedikit, dan berkata lagi, sebenarnya, berkat banyak harta Anda, giok darah 9 abadi itu sendiri adalah harta ras iblis saya. Itu dapat dengan cepat memperbaiki tubuh, tidak perlu khawatir tentang kekuatan tubuh tidak cukup, karena giok darah 9 abadi adalah harta suci teratas, jika tidak, bagaimana itu bisa disebut harta karun teratas. Selain itu, cairan obat yang kamu gunakan dalam giok darah dari 9 makhluk abadi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Itu tidak hanya memungkinkan jiwaku dan giok darah dari 9 makhluk abadi menyatu dengan sempurna, tetapi juga mengaktifkan masa laluku dalam waktu yang sangat singkat. Jika bukan karena jiwaku tidak lengkap, itu hanya sebagian kecil dari tingkat kehidupan sebelumnya yang dipulihkan di bawah buah suci jiwa surgawi, mungkin kekuatanku saat ini bahkan lebih kuat. Ucap peri rubah berekor 9 juga sangat kagum dengan keampuhan cairan roh. Setelah mendengar kata-kata peri rubah berekor 9, Qin Chen juga terkejut. Memang, apa obat roh itu? Itu adalah jiwa dan tubuh dari Soul Demon Rache Demon Lord. Setelah merebut jiwa dan tubuh dari Heavenly Soul dan Zun, dia memurnikan cairan ilahi selama ribuan tahun. Itu secara khusus digunakan olehnya untuk meningkatkan kekuatannya, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membangkitkan kembali semua temannya yang telah jatuh. Ini termasuk hampir bahan teratas dari Heavenly Soul dan Zun saat itu. Setelah bertahun-tahun pemurnian, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai obat yang mulia. Dengan obat ajaib seperti itu, tampaknya masuk akal untuk mengembalikan peri rubah berekor 9 ke basis kultivasi Saint Master Puncak. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengetahui kekuatan obat cair roh ini. Tanpa sadar, dia mendapat sejenis obat cair tingkat bangsawan. Sayangnya, cairan roh hanya bisa digunakan untuk merebut rumah, lalu menggabungkan tubuh untuk memulihkan kultivasi diri. Jika itu adalah obat-obatan cair terhormat lainnya, itu bahkan mungkin bisa membuat Qin Chen menerobos ranah mendiang Saint Master dalam waktu singkat. Senior Qiongxian,
Dalam hal ini, apakah Anda telah memulihkan kultivasi puncak Anda di kehidupan sebelumnya? Tanya Qin Chen. Tidak heran senior rubah ekor 9 memancarkan aura begitu ganas sebelumnya. Qiongxian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, masih ada banyak celah antara basis kultivasi saya saat ini dan masa kejayaan saya. Itu seharusnya hanya dikembalikan ke 1/10 dari kekuatan kehidupan saya sebelumnya. Apa, pada saat ini, Yu Qian sudah pergi ke klan rubah berekor 9, saya pikir saya tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Bahkan harta paling banyak dari klan Su telah ditinggalkan di dunia luar. Garis rubah berekor 9 saya mungkin sudah terkoyak, belum lagi Eternal Sword Master masih berada di dunia kecil ini. Kamu memberiku kehidupan ini di sini, aku ingin tetap tinggal bersamamu dan bekerja untukmu. Aku tidak tahu apakah kamu mau. Qin Chen berkata dengan gembira, kamu bersedia tinggal di sini, itu bagus, tapi aku memanggilmu Ziyi,
dan kamu tidak perlu memanggilku Egong, panggil saja aku Qin Chen. Qin Chen, itu terlalu bagus. Saya akan memanggil Anda Chen muda atau Tuan muda. Ucap Qin Qiuzi tiba-tiba terkekeh, dan berkata dengan emosi, Tuan muda. Chen Sao, bagaimana perasaan saya seperti seorang gadis pelayan? Saya tidak berharap saya mengalami hari ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah seorang bijak bumi kecil saat itu. Tapi itu sudah sangat mengerikan. Dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin bahwa Anda dapat mengubah situasi umum seluruh surga. Kata Qin Qiuzi memandang Qin Chen, garis peri rubah berekor 9 juga. Memiliki perasaan psikis tertentu, dan dia bisa merasakan bahwa masa depan Qin Chen jelas tidak sepele. Dengan kehadiran Qin Qiuzi, Yu Qiansu juga sangat senang dan bersemangat. Semakin banyak orang kuat di pihak mereka, semakin aman mereka. Ngomong-ngomong, Tuan muda, Anda masih memiliki beberapa masalah, tetapi Ziyi dapat menyelesaikannya untuk Anda. Ucap Qin Qiuzi juga tahu apa yang terjadi pada Qin Chen dalam perdagangan hal-hal aneh, dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, kamu ada di sini dengan pakaian ungu, maka aku bisa tenang. Ucap Qin Chen tertawa, waktunya hampir berakhir, dan saatnya untuk keluar dan bertemu dengan pria dari klan Kong Hai itu. Qin Chen segera keluar piring giok keberuntungan semesta, siap untuk meninggalkan bazar kosong. Pada saat ini, hati Qin Chen penuh percaya diri. Dia sudah mempersiapkan begitu banyak, dan Qin Qiuzi masih ada di sana. Akan aneh jika dia tidak bisa menyelesaikan penguasa puncak dari klan Kong Hai. Setelah Qin Chen bersih-bersih, dia segera turun dari penginapan dan mulai check out dan pergi. Dan ketika Qin Chen check out di penginapan, Qin Qiuzi berada di bawah pohon iblis 10.000 dunia, tangannya dengan lembut diletakkan di akar pohon iblis 10.000 dunia, dan tiba-tiba, cahaya putih jiwa naik sedikit, yang merupakan jiwa sisa dari Master Pedang Abadi. Eternal, kamu memiliki pemulihan yang baik. Aku akan menunggumu di sisi Tuan muda. Suatu hari nanti, ketika kamu juga memulihkan tubuh fisikmu, kita akan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang damai milik kita dengan Tuan muda. Pada saat itu, kita bisa bersama selamanya. Gumam Qin Qiuzi, wajahnya dengan lembut ditekan ke cahaya jiwa yang tersisa dari Master Pedang Abadi. Di luar penginapan Void Bazaar, pria bersisik biru dari klan Kong Hai mencibir Qin Chen yang telah meninggalkan penginapan. Matanya dingin dan dia berkata, tanpa diduga, orang ini benar-benar hanya tinggal selama 1 hari dan pergi. Berani sekali, saya harus melihat trik lain apa yang dia miliki dan kemana dia pergi. Orang kuat dari klan Kong Hai menyaksikan Qin Chen meninggalkan penginapan, dan tidak memasuki tempat lain di bazar. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju dermaga di luar bazar. Dia langsung terkejut. Apakah anak ini ingin memasuki laut pasang surut? Mata orang kuat dari klan Kong Hai ini tiba-tiba menjadi dingin. Dia berpikir bahwa Qin Chen akan melakukan sesuatu yang lain, tetapi dia tidak menyangka akan meninggalkan pasar kosong secara langsung. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen, seorang guru suci tingkat menengah, akan menatapnya, tetapi dia masih berjalan keluar dari lautan gelombang hampa, yang sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Mungkinkah anak itu sudah memanggil yang kuat dari laut pasang surut? Atau apakah dia punya pemain lain? Untuk bisa menjadi